Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar dan seluruh pendengar setia SAS FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan maunahnya pada pagi ini. Kita masih bisa melanjutkan kegiatan ibadah kita. Kewajiban kita melaksanakan sholat subuh kita lakukan secara berjamaah. Dan kita melanjutkan kajian tentang kitab Al-Hikam yang pada pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang hikmah yang ke-11, di mana pada kajian yang lalu kita telah memahami bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan pesan kepada para muridnya dalam rangka mempertahankan keikhlasan di dalam beramal. Maka beliau menyarankan salah satu sarana yang paling penting adalah menghindari popularitas agar keikhlasan dan ketulusan amal ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wejangan ini dianggap sangat penting karena menurut Syekh Ibnu Athaillah tidak ada hal yang paling membahayakan terhadap keikhlasan seseorang selain keinginan untuk mendapatkan kemasyhuran dan popularitas. Jadi orang yang melakukan apapun amal ibadah ketika di dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan di mata manusia, dalam arti ingin termasyhur, ingin populer, ingin diakui oleh masyarakat, maka itu akan rawan merusak keikhlasan ibadah seseorang. Oleh karena itu maka pada kajian yang lalu kita berikan contoh. Rasulullah pernah menggambarkan ada seorang tabi'in yang diceritakan Rasul bahwa orang ini di mata masyarakat tampak seperti orang yang tidak ada harganya. Yang kemarin disebut seorang bernama Uwais Al-Qarni, yang pekerjaan hariannya adalah sebagai penggembala kambing. Dan di mata masyarakat dia tidak dianggap sama sekali karena penampilannya tidak menampakkan orang yang dekat kepada Allah. Secara lahiriah dia tampak orang yang penampilannya sangat kusam, tidak menarik. Bahkan beliau sempat pernah mendapatkan ujian dari Allah, menerima penyakit kusta
seluruh tubuhnya dihinggapi penyakit itu, tetapi karena dia ibadahnya sangat tekun dan sangat dekat kepada Allah, satu saat Uwais Al-Qarni ini berdoa kepada Allah, kemudian seluruh penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Hanya sebagai tanda bahwa dia pernah mendapatkan ujian berat dari Allah, maka tubuh yang asalnya semuanya kena penyakit itu disembuhkan, kecuali hanya ada 2 titik di lengan kanan dan kirinya, kira-kira sebesar uang dirham, itu yang masih dibiarkan oleh Allah menjadi tanda bahwa dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang ini adalah orang yang sangat hebat di sisi Allah, tetapi menurut pandangan manusia dia dianggap orang yang hina, orang yang berpenyakitan, kemudian tampaknya juga dijauhi masyarakat, tetapi di sisi Allah dia adalah orang yang sangat terhormat. Nah, hal-hal yang terkait dengan kesederhanaan, orang yang selalu menghindari popularitas, ini di dalam hadis Nabi banyak sekali anjuran-anjuran yang terkait dengan sikap seperti itu. Hingga beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, rubba as'asa aghbara la yuhabu lahu wa idza aqsama 'ala Allahi la abarra. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di satu riwayat Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis ini. Rasulullah pernah mengatakan rubba as'asa, banyak orang yang penampilannya kusut, rambutnya tidak pernah tersisir rapi, tidak pernah memakai minyak rambut istilahnya sekarang, al-ghubar, yang tampaknya badannya seperti orang tidak pernah mandi, kelihatan banyak debu, kelihatan kusam, dan dia la yuhabu lahu, tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Wa idza aqsama 'ala Allah, tetapi ketika dia bersumpah, Imam Syafi'i atau Al-Ghazali mengatakan idza aqsama 'ala Allah itu dimaknai ketika dia berdoa kepada Allah la abarra, maka Allah pasti memperhatikan dengan baik doanya. Artinya setiap dia berdoa mesti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran Rasulullah bahwa kadang-kadang banyak di kalangan masyarakat itu orang yang tampaknya tidak dihargai oleh kebanyakan orang. Dia penampilannya sederhana, tampil seperti pada umumnya orang awam, tidak menampilkan dirinya sebagai sosok orang yang terhormat, biasa-biasa saja, bahkan mungkin kelihatannya termasuk orang yang tidak punya apa-apa. Dilihat masyarakat dari sisi ekonomi sangat lemah, pakaiannya juga tidak pernah menggunakan pakaian yang bagus dan gemerlapan, tetapi dia tekun beribadah, menghindar dari popularitas. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang banyak orang tidak tahu, ketika dia meminta kepada Allah tentang terjadinya sesuatu, maka apa yang dia minta segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Ibn Athaillah, bahwa orang itu kalau masuk dunia thariqah, yang paling dianggap membahayakan adalah ketika dia sudah berhasil melakukan pelatihan beribadah, bertasawuf, hatinya sudah mulai jernih,
kemudian dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Kadang-kadang muncul kalau di dunia para wali itu ada istilah karomah. Pelan-pelan secara bertahap dia kemudian muncul keistimewaan yang kemudian kalau sudah muncul keistimewaan akan orang mengagumi. Ketika ada orang mengagumi keistimewaannya, ini menjadi satu hal yang sangat rawan karena dia akan menjadi orang yang populer dan dikenal oleh masyarakat. Jadi orang yang sudah melakukan riyadhah, masuk dunia sufi, kemudian Allah memberikan sebuah mainan, dia diberikan keistimewaan, kemudian orang mengagumi, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, hati-hati, karena popularitas yang diberikan oleh Allah, kemasyhuran yang diberikan oleh Allah itu akan membuat amal ibadahmu mungkin keikhlasannya akan jadi hancur. Maka kemarin dikatakan idfin wujudaka fi ardil khumul, tanam sedalam-dalamnya keberadaan dan eksistensimu itu di bumi yang paling dalam. Artinya ketika seseorang sudah memasuki tahap kedekatan kepada Allah itu, jangan kemudian menampakkan diri. Sekarang ini banyak orang lebih suka menunjukkan tampilan yang hebat, tampilan yang sempurna, dengan niatan supaya dipandang oleh masyarakat menjadi orang yang terkenal. Sekarang ini mohon maaf, kadang-kadang orang yang baru muncul ke permukaan, mungkin karena background nasabnya termasuk orang-orang yang terkenal, keturunan ulama besar, kemudian dalam rangka supaya dianggap oleh masyarakat ingin segera terkenal, kemudian dia melakukan penampilan yang seakan-akan sengaja memancing perhatian masyarakat itu supaya dia menjadi cepat populer. Satu contoh misalnya, orang tampil dengan, ini mohon maaf, pakaiannya diatur sedemikian rupa, menampilkan kostum seperti layaknya kiai besar misalnya, sorbannya tidak sekedar satu putaran, tetapi ya, pakai sorban yang panjang diputar-putar di kepalanya sampai kemudian kelihatannya itu seperti wibawanya luar biasa. Tidak hanya cukup sorban yang diputar di kepalanya, kemudian yang di lehernya juga dikalungi sorban yang begitu ya, kelihatannya sangat hebat. Jubahnya juga luar biasa, sehingga kadang-kadang orang awam melihat tampilan orang yang seperti itu dari kejauhan sudah menganggap bahwa itu adalah orang yang sangat hebat. Apalagi sekarang ini kadang-kadang ada modus supaya orang gampang dikenal sebagai orang yang hebat. Itu ada semacam tim atau panitia, sehingga begitu orang ini pergi kemanapun, itu pengawalannya diatur sedemikian rupa, dan ketika masuk dalam sebuah majelis itu sudah didesain seakan-akan yang datang itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Semua santri dan pengawalnya begitu datang berebut mencium tangan dan lain sebagainya, sehingga kesan masyarakat umum itu seperti inilah orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, kadang-kadang kata Rasulullah, orang yang dilihat masyarakat sangat terkenal,
di mana-mana masuk TV, kemudian namanya sudah kondang, bukan sekedar tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkatan internasional. Itu kadang-kadang orang tidak tahu, mungkin di kanan kirinya itu ada jamaah biasa yang sebenarnya penampilannya tidak pernah diperhatikan orang, tapi dia punya kehebatan di sisi Allah. Kita kadang melihat orang itu kan sering dilihat penampilan. Ada orang kelihatannya sudah tua, kulitnya sudah mengkeret semua, kadang-kadang tampilannya biasa-biasa saja, tapi dia istiqomah beribadah. Itu justru kadang kita menganggap ala itu orang biasa. Nah, memang dia biasa jamaah di sini. Kadang kalau dia tidak datang itu tidak ada orang yang mencari. Ketika dia datang tidak ada yang mempedulikan. Dianggap orang biasa. Ketika tidak ada yang mencari, memang dia tidak terkenal. Tapi kata Rasulullah, mungkin orang-orang seperti itu justru malah itu yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama dulu mengatakan, jangan dikira kita ini selamat dalam kehidupan ini karena doanya orang-orang yang terkenal. Termasuk ketika kita berdoa dalam sebuah majelis, jangan dianggap bahwa doa kita dikabulkan itu karena yang memimpin doa itu adalah orang yang sudah sangat populer. Maka pernah ada cerita seorang yang sudah mengaku dekat dengan Allah, setiap berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Yang dulu pernah saya ceritakan, ada orang minta doa karena masyarakat sudah lama kekeringan, kemudian minta doa mudah-mudahan diberi hujan. Maka dia berdoa, dan kemudian yang minta hujan itu mengamini. Begitu berdoa, baru beberapa detik sudah Allah turunkan hujan dengan lebat, dan dia merasa alhamdulillah, ternyata doa saya dikabulkan oleh Allah. Begitu dia pindah ke daerah lain, daerah yang juga mengalami kekeringan, kemudian diminta oleh masyarakat setempat untuk berdoa. Dengan begitu yakinnya, karena dia kemarin sudah berhasil mendoakan orang di kampung yang lain, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Tetapi berjam-jam dia berdoa dengan doa yang kemarin beberapa menit saja dikabulkan oleh Allah, ternyata hari itu tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kemudian diberi firasat oleh Allah bahwa setelah doanya tidak dikabulkan, dia menyadari, oh ternyata saya kemarin berdoa itu berarti yang mandi bukan doa saya. Ternyata yang mandi itu orang yang ngamini saya kemarin. Buktinya doa yang saya panjatkan sama dengan yang kemarin, konsentrasi saya juga sama dengan yang kemarin, tetapi ternyata hari ini tidak dikabulkan oleh Allah. Berarti kemarin saya dikabulkan bukan karena doa saya, tetapi justru orang yang mengamini itu yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kita kadang-kadang di dalam majelis begini ini berdoa bersama, kadang-kadang kita nyepelekan orang-orang di sebelah kita, apalagi kalau penampilannya itu tidak meyakinkan. Kadang-kadang tampaknya tidak seperti tampilannya santri, apalagi modelnya model seperti kiai yang khusyuk. Kadang-kadang tampilannya biasa saja. Bahkan mungkin anak-anak muda yang tampilannya seperti orang tidak pernah melakukan ibadah, tetapi Allah yang Maha tahu siapa orang-orang yang dianggap hebat di sisi Allah itu kadang-kadang tidak dilihat dari penampilan. Nah, maka Rasulullah memberikan gambaran rubba as'asa akbar. Banyak orang yang tampilannya itu tidak meyakinkan, kusut, pakaiannya kumuh, bahkan rambutnya itu tidak tertata rapi. Dia kalau
berada di kalangan masyarakat tidak pernah mendapat perhatian. Kalau dia datang orang menganggap biasa, dia tidak datang orang tidak pernah mencari. Tetapi justru ketika dia berdoa kepada Allah, dia akan dikabulkan karena memang Allah menganggap orang itu adalah orang yang sangat baik dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kadang-kadang ada orang yang tidak pernah terkenal. Mungkin di kalangan kita merasa bahwa ketenteraman kehidupan kita, masyarakat kita ini diberikan kenyamanan oleh Allah, musibah tidak diturunkan oleh Allah. Itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang tidak pernah kita kenal, orang yang tidak pernah dianggap oleh masyarakat. Justru kadang-kadang kalau istilahnya Gus Dur dulu ya, orang itu kadang-kadang karena doanya kiai yang disebut kiai kampung, yang posisinya mungkin hanya sekedar mutin atau imam musola, dan tampilannya tidak meyakinkan, dia tidak pernah diundang kemana-mana karena tidak pernah dikenal orang. Justru doanya dia itu yang menghasilkan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Tapi orang tidak menganggap dia sebagai orang hebat karena tulusnya, karena penampilannya yang sederhana. Dia tidak pernah menampakkan kehebatannya di sisi manusia, tetapi ada kedekatan dengan Allah, dan itu orang-orang yang dianggap hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka nasihat Ibnu Athaillah tentang menjaga keikhlasan dengan cara menghindari popularitas itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia sufi atau dunia thariqah. Ini diwanti-wanti oleh Ibnu Athaillah, kalau kalian nanti, kata Ibnu Athaillah, setelah perjalanan tasawuf dan thariqah ini kemudian Allah memberikan keistimewaan, dan dengan keistimewaan itu kemudian orang mengagumi dan menghormati kamu, maka usahakan tanam sedalam-dalamnya popularitas itu. Kalau perlu kemudian kamu menghindar. Jangan sampai orang tahu bahwa kamu itu orang yang dekat dengan Allah. Maka orang dulu itu kan termasuk para wali yang datang ke tanah Jawa ini, dalam beberapa riwayat kan dikatakan mereka datang bukan berpenampilan seperti layaknya seorang ulama. Jadi kadang-kadang nyamar sambil berdagang, jalan kemana-mana bawa bangkelan, ada kain lebar, kemudian di situ isinya berbagai macam pakaian dagangan, kemudian ditaleni begitu saja, dicanggong kemana-mana. Nah, orang melihat sepertinya itu adalah musafir yang cari rezeki dalam rangka mencari kehidupan, kemudian dia dagang kemana-mana. Kadang-kadang dagangannya tidak laku, pindah dari tempat ke tempat lain, tempat yang dikunjungi kadang-kadang untuk mengenal masyarakat. Dia datang ke satu masjid, ke musola, langgar, dengan bawa bangkelannya itu, kemudian nanti kalau setelah sholat di luar serambi kadang-kadang dia memperkenalkan diri, menawarkan dagangan. Orang awam melihat itu adalah seorang musafir yang melakukan kegiatan untuk berdagang mencari rezeki. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Itu adalah sebuah siasat saja. Dia kepingin mengembangkan dan menyelamatkan umat ini dengan menyebarkan agama, tetapi tampilannya dia tidak seperti umumnya ulama-ulama besar. Jadi dia kelihatan biasa saja. Orang kadang-kadang menganggap sepele, tapi justru dari orang-orang seperti itu kemudian bermunculan para ulama besar yang akhirnya menjadi tokoh di dalam masyarakat. Nah, karena itu maka
penampilan orang itu jangan dijadikan pegangan. Karena Rasulullah katakan mungkin orang yang kamu lihat kelihatannya kusut, berpenampilan tidak meyakinkan, itu justru orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah satu wejangan sufi. Tetapi untuk dunia kita sekarang ini, kadang-kadang orang model thariqat seperti itu dianggap tidak maju. Istilahnya teman-teman di Muhammadiyah, itu bukan Islam berkemajuan. Jadi sekarang kan ada Islam Nusantara, ya. Ada Islam berkemajuan. Tujuannya sebenarnya sama. Itu yang Nusantara itu mengakomodasi berbagai macam model dan perilaku umat yang bermacam-macam untuk diarahkan menjadi Islam yang baik. Yang berkemajuan itu maknanya adalah Islam yang sudah ada ini dibikin supaya lebih paham, dilakukan pencerahan supaya tidak salah di dalam memahami ajaran. Nah, ini adalah pesan yang sangat mendasar. Kalau kita semua kepingin ibadah yang kita bangun ikhlas itu tidak luntur, maka jangan sekali-kali ketika melakukan ibadah itu tujuannya adalah mendapatkan popularitas atau kemasyhuran. Sebab kalau sudah orang menjadi terkenal, itu kemudian apa yang sudah dibangun dari awal ikhlas bisa saja nanti kemudian menjadi luntur dan hancur. Dan membangun keikhlasan dengan cara menghindari popularitas itu adalah satu usaha yang menurut Ibnu Athaillah itu adalah yang paling berat, karena punya resiko yang luar biasa. Orang kalau sudah tidak menginginkan popularitas, tidak ingin eksistensinya itu diakui oleh masyarakat, ini resikonya sangat berat. Pertama, mungkin dalam kehidupan masyarakat ini kemudian tidak dianggap oleh orang karena tidak terkenal. Kadang-kadang ada orang yang dulunya terkenal, kemudian karena dia merasa dengan popularitasnya itu justru tidak semakin dekat kepada Allah, ibadahnya semakin ada kepentingan, dia kemudian mengundurkan diri dari keterkenalannya. Akhirnya kemudian istiqomah di rumah saja, sudah tidak kemana-mana, ya. Orang menganggap orang itu sudah masa terkenalnya sudah habis. Kemudian orang memandang, oh itu dulu orang terkenal tapi sekarang sudah gak laku misalnya. Padahal dia sengaja mengundurkan diri karena merasa hatinya terusik. Dengan popularitas itu justru dia merasa semakin jauh dengan Allah. Maka dia mundur pelan-pelan, fokus beribadah kepada Allah, tidak peduli apakah dipandang orang atau tidak. Nah, kita kadang-kadang memaknai berbeda. Kadang-kadang kemudian suudzon, dulu orang itu terkenal, sekarang sudah tidak kemana-mana, di rumah saja. Justru itu kita harus merasa khawatir. Jangan-jangan ketika dia mundur itu merasa memang dia tidak butuh popularitas dan dia merasa semakin dekat kepada Allah. Justru kalau kita remehkan orang-orang seperti itu, mungkin kalau dia berdoa itu apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti itu kadang-kadang semakin menghindar, didatangi tamu, dimintai nasihat dan lain sebagainya, kadang-kadang dia tidak mau.